Cuy, lu tau nggak kalau LumaFusion ternyata lagi ada update gede loh. Update apaan? Paling update biasa aja kan, cuma lebih stabil atau semacamnya. Enggak kok, update-nya cukup gede. Lu kan dulu demen banget sama LumaFusion. Bisa sampai lu adu sama laptop ROG buat video editing. Iya, gue emang demen banget dulu. Dan gue emang targetin buat jadi mobile editing device utama gue. Tapi kan ternyata dia nggak bisa editing langsung file footage yang ada di SSD. Sedangkan iPad gue cuma storage-nya 128 GB doang. Itu yang lo pakai sekarang gitu. Nah itu dia. Gimana kalau gue bilang sekarang LumaFusion udah bisa editing footage direct langsung dari SSD eksternal. Oke, jokesnya udah mulai overuse, tapi ya kita akan bahas update-nya setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan pastiin tombol notifikasinya udah diubah ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga buat join server Discord kita, biar bisa diskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi ataupun teknologi. Buat yang tertarik, linknya udah ada di deskripsi. Nah, kali ini gue mau membahas tentang sebuah update besar dari software video editing profesional yang biasa digunakan pada device iPad. Dan gue yakin teman-teman profesional yang suka ngedit video di iPad, kalau lagi on mobile, pasti nggak asing dengan software yang satu ini, yaitu adalah LumaFusion. Jadi LumaFusion sendiri, buat yang belum tahu, adalah aplikasi video editing kelas profesional yang memang eksklusif cuma ada di iPad dan juga iOS atau iPhone, yang membawa banyak professional feature yang tidak ditawarkan oleh aplikasi lainnya. Kita sempat bahas dulu soal editing video profesional di iPad, dan device ini bener-bener berhasil memukau gua. Karena di pembahasan tersebut, gua mencoba untuk mengedit footage beresolusi 8K dari Canon EOS R5, dan bahkan gua membandingkan performa editingnya juga dengan laptop gaming gua yang harganya menyentuh sekitar 30 jutaan. Dan somehow iPad ini menang. Buat yang kepo untuk pembahasan lebih lanjutnya, silahkan cek video tersebut. Tapi recap sedikit aja buat yang belum dapat konteksnya. Intinya aplikasi LumaFusion ini sangat powerful. Sampai di titik beberapa orang termasuk gua itu bisa consider sebuah iPad untuk menggantikan laptop sebagai mesin editing utama, terutama saat membutuhkan mobilitas tinggi. Salah satu fitur profesionalnya yang menurut gua penting banget adalah dia mensupport format video codec H265 with transparency. Jadi gua bisa masukin aset-aset video editing yang membutuhkan background transparan kayak lower third, bumper, aset-aset animasi After Effects, dan lain sebagainya yang membutuhkan transparansi. Dan itu sama sekali nggak bisa dilakukan di aplikasi video editing lainnya. Gue udah coba Premiere Rush, VN Editor, KineMaster, dan ya baru 3 itu sih yang gue coba. Cuman sayangnya masih ada sedikit keterbatasan yang membuat iPad dan LumaFusion itu ternyata belum memenuhi ekspektasi gue, sehingga gue nggak benar-benar pakai di workflow gue sekarang. Dan akhirnya LumaFusion memberikan update besar yang salah satu fiturnya adalah memperbaiki hal tersebut. Sebenarnya LumaFusion mengumumkan beberapa hal sekaligus melalui video announcement-nya yang cukup membosankan dengan rilisnya versi 3.0 ini. Jadi versi terbarunya itu diberi nama 3.0, 3.0. Tapi gue akan jabarin 3 fitur aja yang menurut gue penting dan gue pribadi bisa sangat terapkan di workflow gue. Karena yang lain menurut gue ya gue belum manfaatin banget. Dan gue rasa kalian juga jangan sampai mengabaikan 3 fitur ini. Apalagi buat temen-temen yang punya iPad atau yang mulai lirik iPad Pro. Update besar yang pertama adalah hadirnya fitur stabilisasi footage built-in di LumaFusion dengan nama Lock and Load. Fitur ini adalah hasil kerjasama antara tim LumaFusion dengan Cormelt yang katanya sih sebelumnya mereka membuat plugin yang cukup terkenal untuk aplikasi Final Cut Pro. Dan memang kalau kalian main ke websitenya Cormelt, di situ ada plugin Lock and Load untuk Final Cut Pro yang pluginnya aja dijual seharga $99.
Untuk penggunaannya sendiri gampang aja, tinggal masukin footage kalian, tap 2 kali buat edit footage, klik icon di bawah buat buka panelnya, dan aktifin aja deh plugin-nya. Nanti dia akan tracking movement dulu, dan kalau udah kalian bisa atur juga tingkat kekuatan stabilisasi yang diinginkan. Tapi ini akan mempengaruhi cropping video kalian juga. Dan buat gue pribadi sih gue nggak begitu suka sebenarnya dengan karakternya, tapi mungkin memang gue tidak begitu suka dengan sistem stabilisasi secara digital, secara general di software apapun. Memang berasa kurang natural. Tapi balik lagi, kalau kalian bisa memanfaatkannya dan memang biasa memanfaatkan stabilisasi, mungkin ini akan sangat membantu. Selanjutnya, update yang bisa sangat useful di LumaFusion adalah kemampuannya untuk resize panel atau resize user interface-nya. Jadi kalau dulu kita dikasih beberapa opsi aja buat user interface-nya, itu tetap ada. Tapi sekarang kita punya opsi untuk merubah ukuran panelnya tergantung kebutuhan kita. Jadi kita disediakan sebuah handle yang bisa kita gerakan kayak gini dan akan mengatur keseluruhan ukuran per panelnya. Ini bakal ngebantu banget ketika kita mau fokus untuk lihat satu panel biar tampil lebih besar dari panel lainnya. Cuman ada sedikit kekurangan di mana pada workflow video vertikal yang gue cobain itu kita cuma bisa atur luas kanan kirinya aja. Tapi ya tetap oke lah daripada nggak bisa sama sekali kayak di versi sebelumnya. Dan ada catatan juga, kalau kita mau reset ukurannya kita tinggal tap 2 kali aja di bagian handle tersebut dan dia akan balik ke ukuran aslinya. Tetap menurut gua fitur ini bisa sangat membantu. Nah, sebelum gue masuk ke fitur yang terakhir, gue mau kasih tahu teman-teman juga kalau gue mulai aktif lagi buat bikin konten-konten Reels dan jawabin pertanyaan di Instagram. So, buat teman-teman yang belum follow, boleh follow gue di Instagram @erwin_chuy. Ya, jangan lupa ya, biar kita growth Instagram gue juga. Nah, terakhir update besar yang diberikan oleh LumaFusion untuk para penggunanya yang sempat gua singgung juga melalui drama pendek sebelum bumper tadi adalah posibilitasnya untuk mengedit footage video secara direct dari storage eksternal. Dan buat gua ini bener-bener game changer banget. Jadi dari awal gue beli, itu gue udah menargetkan penggunaan iPad untuk video editing di mana footage-footage videonya gue taruh di SSD eksternal. Karena harganya cukup affordable dibandingkan beli iPad dengan storage yang lebih besar. Tapi ternyata dulu pas gue coba, LumaFusion akan tetap membuat local copy dari footage yang kita gunakan dan tetap makan storage internal iPad-nya. Dan itu membuat gue merasa kecewa karena gue beli iPad Pro dengan opsi storage yang paling rendah. Dan footage-footage project gua di ST Media itu punya ukuran yang lumayan besar. Sehingga akhirnya gua nggak bisa mengandalkan iPad ini untuk editing. Tapi hal itu berubah di versi 3.0 ini karena LumaFusion memungkinkan kita untuk editing langsung dari footage di SSD kita pada update terbaru ini. Kita tinggal link aja folder videonya di dalam LumaFusion dan kita bisa langsung gunakan. Dan karena datanya nggak di-copy ke internal, kalau SSD-nya kecabut, filenya akan freezing aja kayak sebuah gambar dan akan berjalan normal kembali kalau kita colok lagi SSD-nya dan klik icon bergambar storage untuk reconnect footage kita lagi. Nah, dengan fitur ini udah jelas kalau sekarang iPad Air Gen 4 pun yang mungkin storage-nya paling kecil di 64 GB itu harusnya tetap bisa jadi mesin editing mobile juga karena footage-footage-nya bisa kita taruh di SSD dan si iPad bisa editing directly dari SSD-nya. Tetap memanfaatkan power dari chipnya tapi storage-nya lebih murah karena di SSD eksternal gitu. Nggak harus upgrade storage iPad-nya. Dan ya, itu tadi 3 fitur baru yang hadir di LumaFusion 3.0 yang gua rasa bisa sangat impactful ke workflow editing on mobile kita para content creator karena itu akan sangat impactful juga ke gua pribadi, terutama yang memang temen-temen pada pakai iPad atau ya yang udah ngelirik iPad. Oke, itu aja. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Atau bisa jadi racun buat teman-teman yang masih ragu mau ambil iPad atau enggak. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, bisa taruh aja semuanya di kolom komentar. Atau kalau kalian tertarik buat gua bahas lagi penggunaan LumaFusion lebih jauh menjadi mobile editing machine utama gua setelah ada update terbaru ini, silahkan suarakan juga di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Action. Kesini. Kesini. Oh, kesini. Huh? Action. Huh? Action. Hah? Action. Huh?
Iya bener, gue dulu demen banget